Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kebetulan kontennya keterkaitan tentang pengecekan mobil ya. Kebetulan posisinya prepare mau mudik jauh nih ke daerah Jawa Timur. Ya sekedar pengecekan-pengecekan yang basic-basic aja ya, daripada harus ke bengkel kan. Ketimbang gabut, mendingan kita cek sendiri aja sekalian belajar. Yang pertama harus dicek itu ya aki ya, karena aki itu kan jantung dari kelistrikannya mobil ya. Video akan dipercepat untuk mengurangi durasi ya. Nanti penjelasannya ada di beberapa teksnya yang di video. Kedua, cek air radiator ya, sama tangki air radiatornya juga. Terus yang ketiga, cek oli. Cek juga oli remnya ya, minyak rem. Rak ini warna biru untuk nambah ya kondisinya. Ini engine plus buat oli mesin. Nah, ini oli mesinnya ya. Ini beberapa perintilannya, ada filter oli, karena kalau pakai engine plus disaranin buat pakai filter oli. Ini filter AC ya. Nah, ini untuk filter mesin. Nah, ini air radiatornya atau coolant. Kampas rem depan ini. Nah, kalau ini kampas rem belakang ya. Nanti dicek aja satu-satu, rem depan atau rem belakang kondisinya kayak gimana. Berhubung di video ini kondisi kampas rem depan sama rem belakangnya keadaannya masih banyak, masih bagus gitu. Jadi di sini di videonya nggak dicantumin ya. Mungkin di next video nanti bakalan dibahas sendiri ya, pakai videonya sendiri. Soalnya agak lama buat pembongkaran kampas rem tersebut. Nah, ini beberapa kunci-kunci dasar ya yang diperluin. Dasar aja sih kuncinya. Kayak kunci 10, kunci 8, kunci 12 buat periksa-periksa kayak baut-baut kecil gitu. Ini kondisi ngencenginnya sambil keadaan nyala ya, tapi kalau mau cari amannya sih keadaan mati. Soalnya ini kondisi prepare untuk masukin engine plusnya ya, karena di aturan engine plusnya itu mobilnya harus dinyalain 5 atau 10 menit untuk preheating. Jadi kondisi mesinnya ketika hangat nanti waktu dimasukin si engine plusnya itu. Nah, soal baut konektor aki ini pastiin ya bener-bener kenceng. Soalnya kelistrikan semua keadaannya dari sini. Bisa jadi nanti ada getaran atau kayak gimana di jalan. Kondisinya kalau nggak kenceng bisa-bisa dia ada percikan api atau kayak gimana. Bahaya. Nah, ini udah masuk ke 5-10 menitan, matiin dulu aja mesinnya ya kan, sambil ditunggu isi air radiator dulu ya kan di tangkinya. Ketika posisi panas diusahakan posisi yang di radiatornya jangan dibuka ya, karena itu bahaya. Pernah dulu kejadian bahaya lah pokoknya, jangan coba-coba buat dibuka. Nah, ketika dirasa udah mulai anget mesinnya, dimasukin aja engine plusnya. Jangan lupa ditutup lagi ya. Terus diemin beberapa menit, nyalain lagi aja mesin 5-10 menit lagi.
sambil prepare buat yang lain juga ya. Ini posisi drainase dari si oli ya, oli mesin. Kebetulan posisi filter oli mesinnya juga di sebelahnya ya. Nah, untuk kondisi filter ini ketika mau dipasang, jadi dia harus dikasih oli dulu sampai kondisinya bener-bener full yang di filter oli yang baru ya. Diisinya boleh sama oli mesin yang baru atau yang emang ada sendiri, nggak apa-apa. Ini proses pengisian oli mesinnya ya. Karena untuk R3 kapasitasnya 4 liter, jadi masukin semua aja. Karena kondisinya tadi ada yang tumpah-tumpah, jadi ditambahin oli dari oli yang lain yang sayanya sama, jadi masukin aja nggak apa-apa. Jangan lupa dilap-lap lagi ya buat tetesan-tetesan oli yang mungkin tadi tumpah di mesin. Takutnya nanti keadaannya kena mesin ngebul atau kayak gimana, nanti malah kaget sendiri. Jangan, nggak usah kaget ya, dibersihin aja mesin. Nah, ini selanjutnya pengecekan ban serep ya, ban cadangannya pakai tire guide. Buat kondisi masing-masing mobil tekanan bannya beda-beda ya, jadi di sini kasusnya R3 diisi pakai tekanan mobil yang umum aja, saya isi pakai 36. Tapi disarankan buat pakai nitrogen ya, kalau buat jalan jauh, bukan angin dari kompresor biasa kayak gini. Nah, ini posisi untuk filter AC. Jangan lupa diperhatikan posisi airflow-nya ya, karena filter AC itu sifatnya dia searah. Rangkaian terakhir ini pergantian filter AC ini ya. Setelah ini berarti sudah selesai semua prepare mobilnya buat mudik. Sekian dan terima kasih.